Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera Bapak Ibu, Saudara-saudari keluarga besar GPDI El Shaddai Magelang yang kami banggakan di dalam Tuhan. Biarlah setiap waktu, setiap saat kita terus bersatu di dalam Tuhan, dalam iman, dalam doa, dan dalam pengharapan kita. Sebab di dalam Tuhan kita semua memperoleh kedamaian. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, mari kita deklarasikan. Resilient, saya tangguh dalam Tuhan. Amin, puji Tuhan. Katakan terus hal ini, kata ini dalam kehidupan kita supaya dalam keadaan lemah sekalipun kita berkata aku kuat sehingga iman kita tidak menjadi lemah. Sebab Tuhan ada dalam kehidupan kita yang membuat kita tangguh dalam segala keadaan. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Mari kita membuka firman Tuhan dalam 1 Raja-Raja pasal 18. 1 Raja-Raja pasal 18 kita akan melihat ayat 4-9. Tapi sangat menarik dan luar biasa kalau Bapak Ibu membaca keseluruhan ayat dalam 1 Raja-Raja pasal 18 tersebut. Saya membacakan ayat 4-9. Karena pada waktu Isabel melenyapkan nabi-nabi Tuhan, Obaja mengambil 100 orang nabi lalu menyembunyikan mereka 50-50 sekelompok dalam gua dan mengurus makanan dan minuman mereka. Ayat 5, Ahab berkata kepada Obaja, jelajahilah negeri ini dan pergi ke segala mata air dan ke semua sungai barangkali kita menemukan rumput sehingga kita dapat menyelamatkan kuda dan bagal dan tidak usah kita memotong seekor pun dari hewan itu. Lalu mereka membagi-bagi tanah itu untuk menjelajahinya. Ahab pergi seorang diri ke arah yang satu dan Obaja pergi ke arah yang lain. Ayat 7, sedang Obaja di tengah jalan ia bertemu dengan Elia. Setelah mengenali dia, ia sujud serta bertanya, engkaukah ini hai tuanku Elia? Jawab Elia kepadanya, benar. Pergilah katakan kepada tuanmu, Elia ada. Tetapi jawab Obaja, apakah dosa yang telah kuperbuat maka engkau hendak menyerahkan hambamu ini kepada Ahab supaya aku dibunuhnya? Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Ada banyak berkat dari firman Tuhan yang kita baca dalam 1 Raja pasal 18. Khususnya di ayat 4-9 saja. Di sini ada berkat rohani yang banyak bagi kita. Namun saya ingin membahas tentang Obaja. Jadi judul renungan kita pada hari ini Obaja. Bapak Ibu, Obaja ini berbeda dengan Obaja yang penulis kitab Obaja. Obaja yang dituliskan dalam 1 Raja-Raja pasal 18 ini adalah Obaja kepala istana Raja Ahab. Jadi orang kepercayaannya Raja Ahab. Tetapi kita akan melihat perbedaan kehidupan Raja Ahab dan Obaja yang menjadi orang kepercayaan dalam istana. Dia adalah kepala istana Raja Ahab. Raja Ahab adalah seorang raja yang memusuhi nama Tuhan, yang tidak senang dengan nama Tuhan, yang tidak taat dan tidak tunduk kepada Tuhan, memberontak kepada Tuhan dengan menyembah Baal dan mengandalkan hikmat nabi-nabi palsu ya. Dan juga dari sisi lain kehidupan Obaja yang hidup satu istana, hidup setiap hari bersama dengan Raja Ahab berbeda. Obaja ini firman Tuhan menceritakan dan kesaksian dari Obaja juga ya. Dikatakan bahwa dia adalah seorang yang takut akan Tuhan dari kecil dan ketika dia dewasa, dia harus hidup dalam satu kerajaan dan dia pemimpin dalam kerajaan Raja Ahab. Tapi kehidupannya tidak mencerminkan kehidupan tuannya. Dia tetap memilih untuk hidup takut akan Tuhan. Nah Bapak Ibu, kita akan belajar dari Obaja ya. Obaja ini mengandung arti yang baik. Kalau kita lihat dari sisi arti nama. Pelayan Tuhan. Itu arti namanya, dia melayani Tuhan. Jadi Obaja adalah pelayan Tuhan dan benar Bapak Ibu, dari kecil dia mengenal Tuhan sampai ia dewasa dan berkeluarga pun diberi kepercayaan jadi kepala dalam istana raja dan dia adalah seorang yang tetap hidup takut akan Tuhan. Melayani Tuhan, kita akan lihat melayani Tuhan bagaimana di tengah-tengah kehidupan yang tidak takut akan Tuhan. Tentunya bukan Raja Ahab saja, anak-anaknya, istrinya, semua tunduk kepada Raja Ahab. Tapi Obaja tidak demikian.
Nah, kita lihat nanti ketika dia melayani Tuhan di saat-saat yang harus mempertaruhkan nyawanya sendiri. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, dari kehidupan Obadya mengajarkan kita akan pentingnya memelihara iman, kesetiaan kepada Tuhan, dan juga ada integritas ya di lingkungan yang tidak mendukung sekalipun dalam setiap kegiatan dan pekerjaan kita, bahkan dalam situasi yang berbahaya sekalipun. Nah, kita belajar dari teladan seorang Obadya yang melayani Tuhan. Nah, yang pertama, teladan praktis dari kehidupan Obadya, takut akan Tuhan dan menghasilkan tindakan iman. Bapak Ibu, kita sedang belajar tentang perisai iman, ketopong keselamatan ya. Juga nantinya kita akan bahas tentang pedang roh. Kemarin kita belajar tentang kasut kerelaan, baju zirah keadilan. Kita menggunakan seluruh perlengkapan senjata Allah dalam kehidupan kita untuk mempertahankan iman kita kepada Tuhan. Nah, di sini kita belajar dari sosok Obadya yang ketika dia memilih untuk tetap takut Tuhan di tengah keadaan yang tidak mendukung dalam pekerjaannya setiap hari, dan ketika ada iman yang hidup dalam dirinya, itu menimbulkan atau menghasilkan sebuah tindakan iman. Dan ini tidak mudah Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Pekerjaannya di bawah pimpinan seorang yang benar-benar tidak takut akan Tuhan. Bahkan dikatakan Isabel, dia ini seorang yang sangat gencar sekali mencari nabi-nabi Allah, bahkan membunuh. Jadi Obadya ini bisa terancam nyawanya setiap hari. Tapi dia tetap punya iman yang tangguh, iman yang selalu ya resilient dalam kehidupannya, mempertahankan imannya kepada Tuhan. Dan Obadya adalah kepala istana Raja Ahab sendiri. Bayangkan Bapak Ibu ya, orang Raja Ahab ini dikenal sangat jahat, tapi Obadya menjadi kepala dalam istananya. Meskipun Obadya ini bekerja di lingkungan yang memusuhi Tuhan, yaitu Raja Ahab, ia tetap mempertahankan imannya, bahkan mempertaruhkan dirinya sendiri, mempertaruhkan nyawanya. Nah, kita membaca tadi ayat firman Tuhan ya, dikatakan bahwa ketika dia mempertaruhkan nyawanya, yang pertama dia tetap melayani Tuhan. Obadya arti namanya melayani Allah, melayani Tuhan. Ketika Isabel ini ingin membunuh nabi-nabi Allah, dikatakan Obadya yang diberi kepercayaan di istana raja. Dia mengambil 100 nabi dan dia menyembunyikan mereka. Dia membuat kelompok supaya tidak kelihatan banyak mungkin ya. Dia sembunyikan 50 orang dalam satu kelompok. Dan dia menjamin melayani mereka Bapak Ibu 100 orang. Nah, kita belajar Bapak Ibu ya dari hal ini menunjukkan bahwa takut akan Tuhan yang sungguh-sungguh akan menghasilkan keberanian. Berani. Orang yang tangguh itu adalah orang yang berani mempertaruhkan nyawanya sekalipun demi kebenaran, demi Tuhan ya, untuk terus bertindak benar dalam setiap langkah hidup. Bukan sekedar teori, bukan sekedar kita tahu tapi kita tidak memiliki tindakan untuk melakukan kebenaran. Justru orang yang resilient, orang yang tangguh dalam iman, dia berani melakukan yang benar di tengah-tengah kegelapan. Nah Bapak Ibu, yang kedua, teladan yang kedua yang kita dapat belajar dari kehidupan Obadya, yaitu memiliki hati yang bijaksana. Obadya bijaksana Bapak Ibu. Obadya tidak lari dari tanggung jawab dari pekerjaannya sebagai kepala istana. Ya, dia diperintah oleh Raja Ahab karena waktu itu terjadi kelaparan yang dahsyat. Sehingga hewan-hewan pun ya merana kelaparan. Raja Ahab menyuruh Obadya ini untuk menjelajahi tanah, dan Raja Ahab pun melakukan hal yang sama untuk mencari rumput bagi ternak-ternak yang ada, supaya semua ternak yang juga dipakai untuk berperang tidak mengalami kematian dan tidak ada yang harus dikurangi karena akan bercukup makan dan minum mereka. Nah, Obadya ini menjalankan tugasnya dengan baik sekali, yang membuatnya memiliki akses untuk dapat bertemu dengan Elia. Nah, dengan menjalankan tugasnya dengan baik, dengan penuh tanggung jawab, maka dengan kesetiaan itu, dengan pengorbanannya itu, yang dapat memberi dia peluang ya untuk dapat bertemu dengan Elia. Dikatakan ya dia memiliki akses dan pengaruh
yang besar sehingga dia bisa menyelamatkan hamba Tuhan. Itu yang pertama. Dan yang berikut, Obadya ini dapat bertemu dengan Elia yang juga sedang melarikan diri dan bersembunyi. Dan dengan bijaksana, Bapak Ibu Saudara, dia tahu, oh ini orang yang dibenci oleh Isabel juga Raja Ahab. Tapi dia tahu dengan hati yang takut Tuhan dia bisa memihak dan membandingkan orang-orang yang takut akan Tuhan. Dia menyembah kepada Elia dan bertanya, "Engkaukah Tuanku Elia?" Di ayat yang ke-7. Dia menyembah, kenapa? Dia tahu ada roh Tuhan kepada Elia. Bapak Ibu, kalau kita juga tahu roh Tuhan ada dalam hidup kita, mari kita menyembah Tuhan. Tidak hanya melihat fisiknya, tapi dimanapun kita berada, biarlah sikap menyembah Tuhan itu selalu ada. Artinya ketika kita menyembah Tuhan, hidup kita ini jauh dari hal-hal yang bertolak belakang dengan kehendak Tuhan. Lalu mengarahkan hidup kita kepada kebenaran. Dan hal yang kedua ini ya Bapak Ibu, mengajarkan kita untuk tetap dapat menjadi saksi dan alat kebaikan Tuhan dimanapun Tuhan menempatkan kita. Ya, bekerja di bidang apapun, pelayanan di bidang apapun, Tuhan menempatkan kita di posisi kita masing-masing dengan kemampuan, dengan talenta, dengan segala yang Tuhan beri, hikmat yang Tuhan beri dalam kehidupan kita. Kita bisa melakukan pekerjaan kita, tempat kerja kita mungkin di dunia sekuler sekalipun atau di tempat yang menantang iman kita sekalipun, jadilah seperti Obadya. Semua menantang di sekelilingnya, gak ada yang membuatnya nyaman, tapi dia memilih untuk tetap takut akan Tuhan dan memiliki tindakan berani melakukan kebenaran dan juga penuh dengan hati yang bijaksana. Hati bijaksana datang dari siapa? Dari Tuhan sendiri, sebab dia memilih untuk tetap mengasihi Tuhan meskipun keadaan di sekelilingnya itu tidak sama sekali mendukung untuk dia menjadi anak Tuhan yang tetap takut akan Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, teladan yang ketiga adalah Obadya ini memiliki keseimbangan antara takut Tuhan dan takut kepada manusia ya. Ada keseimbangan antara takut Tuhan dan rasa takut kepada manusia. Dia juga takut kepada Isabel, takut kepada Raja Ahab. Tapi Obadya ini juga menaruh perasaan pikirannya untuk takut kepada Tuhan. Kadang-kadang dalam posisi ini Bapak Ibu, kita lebih takut dengan apa yang ada di depan kita. Lebih merasa perasaan dengan orang yang kita mungkin dia lebih orang yang harus kita hormati, kita segani. Dan kita lebih taat kepada mereka, bahkan takut kepada mereka. Tapi tidak demikian dengan kehidupan Obadya, seimbang. Dia tunduk kepada Ahab tapi tidak lupa untuk tunduk kepada Tuhan. Ini yang kita harus pelajari Bapak Ibu ya. Kita semua harus belajar tentang hal ini. Ya, dalam keadaan berdosanya dunia ini, kita harus juga melihat sisi-sisi dengan hati yang bijaksana untuk kita memilih tetap di dalam kebenaran. Bapak Ibu, ayat-ayat Alkitab mencatat bahwa Obadya sangat takut akan Tuhan. Namun ia juga memiliki rasa takut kepada raja yang bisa saja membunuhnya seketika waktu. Walaupun memiliki ketakutan kepada manusia, kecintaannya kepada Tuhan pada akhirnya lebih besar. Ya, mendominasi tindakannya untuk berpihak kepada kebenaran. Dan kiranya hal ini juga ada pada diri kita masing-masing. Nah, ketaatan dalam perkara kecil Bapak Ibu, ya sebelum Obadya ini bertemu dengan Elia, ia menjalankan tugas berat dari Ahab untuk mencari rumput di tengah bencana kekeringan. Ini ketaatan yang luar biasa. Kalau kita punya ketaatan dalam bidang apapun, Tuhan itu akan menunjukkan suatu hal yang akan kita lakukan di dalam ketaatan. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ketaatan Obadya juga membawanya pada perjumpaan yang luar biasa dengan Elia. Tuhan izinkan Obadya ini bertemu dengan Elia, dan kalau Bapak Ibu baca seterus ayat-ayatnya, endingnya Obadya ini takut ketika Elia bilang, pergilah katakan kepada tuanmu Ahab, Elia ada di sana. Dia nggak berani, tapi pada akhirnya dia berani dan Elia pun melakukan hal yang besar sehingga Obadya ini juga terluput dari ancaman pembunuhan. Nah, Bapak Ibu, Obadya juga dapat melihat kekuatan Tuhan dan penyertaan Tuhan yang luar biasa kepada Elia. Ketika Elia ini bertemu dengan Raja Ahab tidak mengapa-ngapakan Elia, tetap dibiarkan hidup. Ini pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan setiap orang yang tetap mengasihi Tuhan meskipun keadaannya sangat menakutkan, mengancam nyawa kita Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, siapakah kita di hadapan Tuhan?
Kita satu dengan yang lainnya berbeda, pekerjaan kita pun berbeda-beda. Tetapi Tuhan dapat memakai setiap kita dimanapun kita berada, apapun pekerjaan kita. Tuhan bisa memakai kita dalam dunia dengan pekerjaan kita masing-masing, dalam bidang tugas pekerjaan kita ya, pribadi lepas pribadi. Dan sertakan Tuhan dalam pikiran kita, dalam hati kita, dalam tindakan kita. Biarlah Allah yang sudah memberikan ketopong keselamatan itu memberikan kita kekuatan memelihara pikiran kita sehingga kita memiliki pikiran yang berani untuk melakukan kebenaran, menegakkan kebenaran, menghidupi kebenaran, dan kebenaran itu akan memimpin kita untuk terus terikat dengan Tuhan. Mata kita terarah kepada Tuhan meskipun kita menghadapi segala keadaan dunia ini yang kadang-kadang membuat kita seakan-akan tidak kuat untuk menjalaninya. Sebab Tuhan ada di pihak orang-orang benar. Tuhan ada di pihak orang-orang yang hatinya mencondongkan pikiran, hati, perasaannya kepada Tuhan. Tuhan ada di pihak mereka. Oleh karena itu kita memilih untuk tetap mengasihi Tuhan meskipun keadaan di sekeliling kita tidak mendukung. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian, dan kepada Bapak Ibu Saudara yang terus setia mengikuti Renungan 79, kiranya juga dapat menjadi berkat besar dalam kehidupan kita. Dan kepada Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu atau menceritakan kesaksian pemulihan masalah, mujizat-mujizat yang Allah nyatakan dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara, dapat disaksikan melalui chat WhatsApp di nomor 08 132 420 088. Puji Tuhan Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Mari kita mengucap syukur dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, kami berterima kasih kepadamu Tuhan. Tuhan, ada banyak ancaman-ancaman yang kadang-kadang kami takut, kami khawatir, bahkan kami tidak berdaya. Tetapi kami percaya Tuhan, ketika hati kami condong kepada Tuhan, ketika hati kami tetap memilih untuk beriman, setia kepada Tuhan, maka Tuhan akan melimpahi kami dengan keberanian untuk melakukan kebenaran-Mu seperti Obaja. Terima kasih Tuhan, hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman. Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Hanya kepadamu kami berharap dan percaya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin.